HP 5 jutaan tapi speknya sudah kelewatan tinggi. Infinix GT50 Pro ini bukan cuma kencang, tapi juga serius di fitur gaming layar sampai pendinginan. Dan yang menarik, ada beberapa fitur yang jarang ada di kelas harga segini. Tapi tetap ada catatan yang harus kamu tahu. Berikut kelebihan dan juga kekurangan daripada Infinix GT50 Pro 5G sebelum kamu membelinya. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah dari segi performanya. HP ini bakal menggunakan Dimensity 8400 dengan fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. CPU-nya full Cortex A725 dengan clock mencapai 3,25 GHz. Dipadu dengan RAM LPDDR5X dengan media penyimpanan UFS 4.1. Artinya secara spek ini sudah masuk kelas atas, bahkan mendekati flagship. Dipakai multitasking berat, editing video sampai bermain game kencang banget. Dan ini yang bikin menarik di rentang harga 5 jutaan. Kelebihan yang kedua yakni membawa gaming serius dengan GT Trigger. Mobile Legends bisa sampai 144 fps, PUBG Mobile juga tembus 120 fps. Ini bukan angka kecil, ini udah masuk kategori high refreshing gaming. Dan yang bikin beda, ada fitur GT Trigger Button. Ini bisa dipakai sebagai tombol tambahan saat bermain game. Atau bisa juga dari shortcut untuk membuka aplikasi dan juga fitur tertentu. Bahkan bisa diatur tekan lama atau double tap, jadi pengalaman gamingnya lebih responsif dan juga lebih niat. Kelebihan yang ketiga yakni membawa pendingin yang beda daripada yang lain. Di sini Infinix menggunakan vapor chamber ditambah dengan liquid cooling. Artinya bukan cuma pendingin biasa, tapi ada sistem cairan untuk bantu buang panas. Cara kerjanya dia mengatur aliran pendinginan sesuai kebutuhan. Ada juga mode pintar, mode normal, dan juga mode cepat. Kalau dipakai gaming berat, dia langsung maksimalin pendinginan. Ini penting mengingat performa kencang tanpa pendingin bagus itu juga percuma. Kelebihan yang nomor 4 adalah dari segi layarnya. Menggunakan panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K, refresh 144Hz, sudah mendukung HDR10, HDR10 Plus dan juga LG, dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 7i. Artinya bukan cuma halus, tapi juga tajam dan juga nyaman buat menonton. Untuk gaming jelas enak, untuk multimedia juga dapat. Di rentang harga segini ini sudah termasuk di atas rata-rata. Sementara kelebihan yang nomor 5 adalah membawa baterai dan juga fitur pengisian ulang. Batas baterainya cukup besar yakni 6500 mAh. Ini besar banget bahkan di atas kebanyakan HP kelas 5 jutaan. Mendukung fast charging 45 watt. Sudah ada wireless charging 30 watt dan juga adanya fitur bypass charging. Jadi saat bermain game sambil ngecas, daya langsung ke mesin bukan ke baterai. Efeknya suhu lebih stabil dan baterainya juga lebih awet. Lanjut untuk nomor 6 ada fitur tambahan dan juga software. Adanya fitur penting seperti dual stereo speaker jadi suaranya lebih imersif. Ada 2 mic yakni fingerprint sudah di dalam layar. Sudah mendukung jaringan Wi-Fi 7, fitur NFC dan juga 5G N78. Dan yang penting buat para gamer, adanya fitur giroskop hardware. Untuk software sudah Android 16 dengan tampilan XOS 16. Mendapatkan 3 tahun update OS selama 5 tahun keamanan. Artinya untuk pemakaian jangka panjang, HP ini sudah layak banget. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Kekurangan yang pertama yakni setup kameranya cukup sedikit. Di bagian punggung ada 50 megapiksel sensor Sony IMX, ditambah lensa ultrawide 8 megapiksel, sementara di bagian depan ada 13 megapiksel. Secara spek cukup untuk kebutuhan harian saja. Tapi kalau dibanding dengan HP lain di rentang harga yang sama, ini bukan yang paling ditunggu. Untuk kekurangan yang kedua yakni HP ini terlalu fokus untuk gaming. Adanya fitur seperti GT Trigger, liquid cooling sampai bypass charging. Ini semua sangat berguna kalau kamu butuh HP untuk gaming. Tapi kalau kamu bukan gamer sejati, beberapa fitur ini mungkin gak terlalu terasa manfaatnya. Jadi nilainya terlalu tergantung pada kebutuhan yang ingin kamu beli. Sementara kekurangan yang terakhir yakni desainnya. Ada 2 versi kolaborasi Pininfarina dan juga versi biasa. Tapi secara konsep ini tetap HP dengan nuansa gaming. Dan desain seperti ini biasanya nggak cocok untuk semua orang. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Jadi kesimpulannya,
Infinix GT50 Pro 5G ini kuat banget di performa, layar, dan juga fitur gaming. Bahkan beberapa fiturnya jarang ada di kelas harga 5 jutaan. Cocok buat kamu yang cari HP kencang, stabil, dan tahan aplikasi berat. Namun kalau kamu fokus di kamera atau bukan gamer sejati, masih ada pilihan lain yang cukup tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.